Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, jumpa lagi di MSN Channel dengan saya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama satu narasumber yang cukup berkompeten di dalam bidang peternakan, ya, yang kebetulan pada saat ini kita disuguhi dengan banyak informasi terkait dengan penyakit mulut dan kuku untuk binatang ternak, khususnya adalah sapi. Nah, pada saat ini kita bahas tentang penyakit tersebut. Ini apalagi saat ini kita berhadapan dengan atau menjelang Idul Adha, yang tentu masyarakat membutuhkan banyak ternak untuk kurban gitu. Nah, kita sapa dulu tamu saya pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Bapak Toha Masuri, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Selamat datang di MSN Channel, Pak. Terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Seperti yang sudah saya sedikit uraikan tadi, ya, bahwa kita saat ini menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku untuk sapi khususnya. Nah, di Blitar ini khususnya ini mulai kapan kira-kira kita menghadapi itu, mulai kapan, Pak? Jadi sebelum saya jawab mulai kapannya, saya ceritakan dulu sekalian sejak kapan sebenarnya PMK ini. Jadi gini, di Indonesia sebenarnya kita sudah dinyatakan bebas PMK itu mulai tahun 1986. 86 sampai sekarang berarti sudah. Iya. Dan diakui dunia itu mulai tahun 1990. Nah, sehingga ketika sekarang tiba-tiba tahun 2022 tiba-tiba muncul, kita juga kaget. Nah, kemudian di Blitar kapan? Di Blitar ini dinyatakan positif itu ketika tanggal Juni 2022 kemarin, itu setelah dari hasil lab yang kita kirimkan ke Pusvetma itu dinyatakan positif satu sampel yang kita kirimkan. Yaitu yang dari Ponggok. Maka setelah itu awalnya di Ponggok di Blitar, maka dinyatakan sudah menjadi daerah tertular sejak tanggal itu. Nah, sampai sekarang udah berapa banyak yang? Waduh, luar biasa. Karena penularan cepat sekali ya. Di kita ini sekarang kurang lebih ada total kasus itu 5.031 ekor. Sudah 5.000, padahal kita baru tanggal berapa sih? 7 ya? 7 Juli, katakanlah 1 bulan. 1 bulan. Itu sudah 5.000. Itu yang masuk pada laporan kami. Pada laporan. Mungkin ada data yang mungkin tidak laporan, mungkin tidak ada di sini. Sangat mungkin ada yang tidak laporan ini. Mungkin begitu. Nah, kira-kira dari jumlah tersebut ini berarti mengindikasikan bahwa cepat sekali penularannya ya? Iya, tingkat penularan memang sangat tinggi, jadi 90-100%. Jadi boleh dibilang kalau ada 1 ekor dalam 1 kandang itu sudah tertular, maka dimungkinkan sekali dalam 1 kandang itu sudah tertular, sudah bisa dianggap tertular semua. Gitu. Jadi antisipasinya kalau ada yang kena 1 berarti harus ditangani semua. Iya. Ini. Nah, kira-kira seberapa ini sih bahaya dari itu? Kalau melihat percepatan penularannya kan sangat cepat gitu. Dari sisi bahayanya seberapa bahaya sih untuk bahaya ke ternaknya? Tentunya ini dianggap ya bahaya karena penularannya sangat cepat seperti tadi, tapi ini tidak menular pada manusia. Tidak menular pada manusia. Tidak berbahaya kepada manusia. Jadi meskipun hewan itu terkena penyakit itu, kemudian ketika disembelih begitu, dagingnya masih aman ya? Aman. Jadi ini yang harus kita sampaikan pada masyarakat bahwa memang PMK ini hanya menular pada hewan saja. Hewan pun juga hanya tertentu, hanya hewan yang berkuku belah. Jadi hanya pada sapi, kambing, domba, kerbau. Kuda berarti tidak masuk. Tidak masuk. Babi mungkin bisa. Jadi ini yang perlu kita sadari bahwa tidak menular pada manusia, sehingga bahayanya pada hewan saja. Tapi seberapa ini ya? Artinya dengan penularan cepat itu ada nggak yang sampai misalkan mati gitu ya? Mati. Kalau penanganannya terlambat sampai mati. Tapi Terutama, sudah banyak. Terutama pada yang masih anakan. Jadi yang masih usia 6 bulan ke bawah itu sangat rawan karena daya imunitasnya masih rendah. Dia akan
lemah sekali ketika kena virus ini mati. Nah, kemudian langkah-langkah yang harus ditempuh gitu, untuk menyelamatkan itu apa kira-kira? Ya, yang pertama tentunya dari sisi hubungannya dengan dinas, segera peternak yang menemukan hewan ternaknya ini kelihatan bergejala seperti itu, segera dilaporkan kepada dinas. Nanti dari kami akan mengirimkan segera melakukan observasi kami untuk observasi dan melakukan treatment. Pada peternak sendiri harus menjaga ternaknya agar bersih, kandangnya bersih dan sebagainya. Kemudian selalu bisa memberikan makan untuk asupan dia. Ini mungkin faktor yang paling memungkinkan sehingga ternak itu rentan terjangkit itu apa kira-kira? Ya, tidak bisa di situ ya, karena virus ini yang datang kan virus. Jadi seketat apapun kita jaga, kalau memang virus itu bisa masuk ya kena gitu. Ya, penyebarannya ada 3. Jadi penularan ini melalui tiga jalan. 1, antar hewan itu sendiri. Hewan yang tertular kepada hewan yang rentan, kemudian dari hewan kepada perantara. Perantara ini bisa manusia, bisa peralatan. Nah, kemudian bisa melalui udara. Yang melalui udara ini yang gawat. Karena informasi yang kita terima bahwa yang melalui udara bisa sampai 10 km jaraknya. Jadi ini ya sulit dicegah ini. Di situ sampai 10 km ya. Nah, terus kemudian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan penanganan penyakit ini apa kira-kira? Kami sudah menyiapkan call center untuk tempat pelaporan. Apabila para peternak ini menemukan gejala itu, segera dilaporkan ke call center kami 0852 572009000, namanya Kawan Kece. Nanti Kawan Kece dicatat ya. Kesehatan hewan, penanganan keren dan cepat gitu. Jadi penanganan keren dan cepat ya. Kita begitu dapat laporan kita langsung turunkan petugas untuk menangani itu. Jadi di treatment, disuntik, kemudian diberikan vitamin dan sebagainya. Terus kemudian mungkin semacam kalau kemarin ada upaya-upaya untuk membatasi pergerakan hewan, apakah itu juga dilakukan di? Iya, ketika kita masih zona hijau kemarin, kita juga mencegah dari tetangga kita yang terkena pertama ada di Malang, dan di Kediri juga. Nah, itu kita batasi peredaran dari beberapa daerah itu masuk ke Blitar. Namun demikian tadi itu penularannya bisa melalui udara. Melalui udara juga. Cegah pun tetap lewat. Juga mungkin menyaring udara. Selain itu juga ternyata para peternak ini kadang juga hubungan erat dengan beberapa daerah yang tidak bisa kita hindari. Ketika dia tidak membawa binatang pun, ketika dia pulang dari kandang seseorang yang sudah kena balik ke rumahnya, ya itu sudah bisa menularkan. Tapi pasar-pasar masih buka itu? Ini pasar ini juga dilema sebenarnya. Kalau kita tutup berarti perekonomian juga kalau tidak ditutup penularan akan semakin menyebar, sehingga sesuai dengan karena kita sudah menjadi daerah wabah, maka anjurannya sudah ditutup. Untuk itu kita sudah menutup pasar ini 2 kali perpanjangan. Kemudian untuk sementara ini untuk persiapan hewan kurban kita buka lagi. Itu menutupnya berapa lama itu? Sampai batas waktu nanti aman. Enggak, artinya pertama kali. Kalau yang pertama kali 2 kali, kita 2 minggu pertama, kemudian seminggu kayak COVID itu ya. Iya. Sama persis, karena sama-sama dari virus. Virusnya itu. Nah, selama ditutup itu kira-kira apa yang pembersihan? Sterilisasi, kita semprot dan sebagainya. Tapi untuk hewan yang terkena itu kira-kira berapa lama itu? Artinya ketika hewan itu kena, kemudian harus semacam isolasi gitu ya. Diisolasi, kemudian diterapi, mungkin pakai obat-obatan dan sebagainya. Itu berapa lama biasanya? Masa inkubasinya dari penyakit ini 14 hari, sama dengan COVID. Sama dengan COVID, 14 hari. Itu 14 hari kita isolasi, kemudian kita berikan pengobatan-pengobatan. Ketika menunjukkan kesembuhan, ya sudah mereka dianggap. Tapi tetap walaupun sudah sembuh, ya sebisa mungkin tetap disendirikan dulu. Karena agak susah ya mendeteksinya gitu. Kalau kita menyatakan kalau manusia kemarin kan melalui tes swab dan sebagainya. Nah, ini kalau sapi ini untuk swabnya di swab juga, di swab juga, tapi kita tidak punya alatnya. Mahal juga itu. Lah ini kita tidak tahu berapa. Nah, ini artinya bahwa dengan sebanyak itu kasus
PMK di Blitar itu. Ini kira-kira mengganggu perekonomian cukup signifikan apa enggak? Ya, di situ permasalahannya. Jadi penyakit ini tidak berbahaya pada manusia, tidak berbahaya pada sapi karena rata-rata bisa sembuh. Namun demikian kerugian ekonominya yang luar biasa. Terutama di sapi perah. Sapi perah ya? Sapi perah nanti produksinya bisa nol, tidak menghasilkan susu. Karena tidak mau makan dan sebagainya, kemudian di susunya itu akan terjadi masalah di sana, ada penggumpalan dan sebagainya sehingga tidak melakukan produksi. Iya. Sempat menghitung kira-kira per apa namanya? Aduh, belum kita masih konsentrasi pada penanganan dulu. Nggak, ini mungkin tadi yang menggelitik ya saya juga. Apakah ini murni sebuah penyebaran virus yang tidak disengaja gitu kan? Atau ada semacam desain persaingan ekonomi begitu, persaingan perdagangan begitu. Ini tidak pada jangkauan pemikiran kami. Karena bidang kami pada budidaya ternaknya, kita tidak sampai pada politik dan ekonomi seperti itu. Barangkali ada semacam analisis sampai ke sana. Nah, kembali ke masalah penanganan, mengingat ini sudah mendekati Idul Adha, ini tinggal 1-2 hari sebenarnya. Ini apa yang dilakukan oleh teman-teman di pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi itu? Sesuai dengan amanah dari Ibu Gubernur, yang pertama kita harus meyakinkan masyarakat untuk memudahkan mendapatkan hewan ternak korban dulu. Untuk itu kita buka kemarin pasar itu sampai dengan hari tasrik selesai. Kita buka untuk menyediakan hewan korban. Khusus pasar kita buka untuk penyiapan hewan korban. Kemudian dari petugas kita juga menyiapkan petugas memantau kesehatan hewan nanti. Itu kita mulai hari ini tadi sudah kita terjunkan ke lapangan untuk melihat hewan-hewan yang sudah disiapkan untuk korban kita periksa. Berarti itu terjun ke masyarakat untuk memeriksa. Kita bagi ke wilayah-wilayah karena kita cukup luas, 22 kecamatan, 248. Ini petugasnya dari unsur apa saja? Ini dari Dinas Kesehatan Hewan sendiri, dari Dinas Peternakan sendiri, kemudian dibantu dari UNU, mahasiswa UNU, dari Unisba, dari PDHI, kemudian dari teman-teman yang sukarelawan lainnya. Ini berarti juga dibantu dari TNI dan Polri turun juga mendampingi kita. Alhamdulillah. Karena memang ini kerja yang luar biasa. Harus semuanya mencakup 22 kecamatan gitu. Nah, tapi kemarin ada semacam sosialisasi juga untuk persiapan hewan korban gitu kan. Ada semacam tawaran untuk penyembelihan di tempat tertentu gitu. Itu memang betul nih. Ada penyembelihan yang disediakan oleh pemerintah gitu. Itu di mana saja titiknya itu? Di Kabupaten Blitar kita menyiapkan ada 3 RPH. Rumah potong hewan kita ada 3 di Wlingi, di Kademangan dan di Serengat. Nah, ini pada waktu hari raya korban seperti ini kita gratiskan retribusinya. Biasanya bayar, kita gratiskan. Berarti hewan dibawa ke sana, disembelih. Setelah itu kemudian silakan dibawa. Itu berarti sampai ke ini juga. Menyembelih kemudian sampai memotong daging. Enggak, hanya sembelih saja, kemudian dia diberikan fasilitas untuk menggunakan peralatan yang ada di sana. Kemudian di sana kita siapkan dokter hewan untuk pemeriksaan kesehatannya. Itu fasilitas yang kita berikan. Nah, ini mungkin yang penting juga nih. Gimana untuk mendapatkan fasilitas itu? Apakah harus daftar sejak dini atau mungkin ada aplikasinya dan sebagainya? Sebaiknya daftar ya, karena kalau tidak daftar khawatirnya nanti numpuk di dalam hari yang sama, kewalahan juga. Hari ini sudah sekitar 40 ekor yang sudah mendaftar. Ada di semua Serengat dan Kademangan. Masih longgar, masih ada. Tapi harus daftar dulu, jangan sampai numpuk dalam 1 hari nanti. Daftarnya kemana itu? Daftarnya bisa tadi ke call center tadi bisa ya? Atau langsung ke LBH juga bisa. LBH bisa, call center yang tadi kita sebutkan juga bisa. Lalu begini Pak, bagaimana kira-kira untuk menangani hewan ternak yang terkena wabah ini?
secara mandiri. Artinya para petani itu mungkin sebelum laporan dan dibantu oleh dinas, apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk menangani secara awal gitu. Yang paling penting para peternak ini harus bisa memelihara kandangnya dengan bersih. Kemudian biosecurity-nya, jadi mungkin disemprot dengan desinfektan dan sebagainya. Kemudian kotorannya, kencingnya ini sebisa mungkin untuk dibuang dari kandang agak jauh sehingga, gitu ya. Sehingga kandang itu bisa kering, bersih. Ini menambah kekuatan binatang ini untuk cepat sehat gitu. Kemudian segera lapor tadi. Kemudian untuk yang mungkin ada gejala-gejala di mulutnya, ini sudah mulai luka atau kukunya sudah ada yang luka, ini bisa dengan membeli obat-obatan yang murah, mungkin dengan garam dicampur dengan sitrun, mungkin disemprot-semprotkan ke mulutnya. Karena virus ini mati dengan keasaman di bawah 6 dan di atas 9 gitu. Jadi dengan kecut-kecutan ini bisa mati. Sebenarnya sederhana ya. Kemudian untuk kukunya mungkin yang luka tadi dengan tembaga sulfat atau kupri sulfat itu yang di toko bangunan juga ada murah, disemprot-semprotkan kakinya. Tapi syaratnya daerah lantainya diusahakan kering. Harus kering gitu ya. Itu. Baik, jadi itu penanganan yang harus dilakukan oleh salah satunya sebelum dibantu oleh dinas. Nah, lalu untuk ini terkait dengan Idul Kurban tadi, bagaimana misalkan panitia itu melakukan penyembelihan secara mandiri, kira-kira apa? Jadi maksud undang-undang yang dibolehkan menyembelih di luar RPH itu dikecualikan untuk 3 hal, yaitu untuk kepentingan agama, kemudian adat, dan memang dipersyaratkan harus segera dipotong. Itu boleh di luar RPH. Nah, kemudian khusus untuk ketika Idul Adha ini, maka para panitia diharapkan ikut bertanggung jawab untuk tidak menjadi sarana menularkan. Ini salah satunya. Yang pertama adalah mereka jangan sampai mencuci jeroan biasanya yang di sungai, itu jangan sampai dilakukan lagi. Jadi harus disiapkan bahasa Jawanya juglangan gitu ya, juglangan, kemudian dimasukkan ke situ, dikubur dan disemprot kalau perlu. Kemudian untuk yang dimungkinkan ketika menemukan hewan korban ini kelihatan ada ciri-ciri gejala PMK, maka seharusnya dipotong di akhir. Jadi yang sehat didahulukan, kemudian di terakhir baru dipotong itu pada hari yang sama. Kemudian untuk jeroan, kepala, kaki, ekor, dan tulangnya ini harus direbus pada air mendidih selama 30 menit. Baru nanti bisa dibagikan. Jadi membagikannya harus sudah dalam keadaan setelah direbus. Untuk kepala, kaki, jeroan tulang. Dan tulangnya, supaya potensi penularannya sudah hilang, kan? Ini kalau dagingnya sudah langsung bisa dibagikan dalam mentah, gitu ya. Dan tidak dicuci. Tidak perlu dicuci. Jadi ketika kita menyembelih hewan itu tidak perlu dicuci sebenarnya. Daging itu kalau kena air nanti akan berhubungan dengan bakteri yang mudah membusuk, sehingga sebaiknya daging hasil potongan itu tidak perlu dicuci. Langsung aja dimasak. Justru itu lebih sehat. Lebih sehat ya. Kalau dicuci malah kena bakteri. Nah, yang terakhir ini supaya tidak terlalu panjang nanti kalau terlalu panjang nanti jenuh ya. Yang terakhir ini mungkin ada prediksi kira sampai berapa lama wabah ini. Nah, ini yang agak sulit diprediksi ya. Kalau COVID kemarin sekitar 3 tahun sudah mulai reda ya. Mungkin juga hampir sama dengan itu. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, kalau yang dulu itu tahun 1986 kita bebas, 1990 dinyatakan oleh internasional kita bebas. Nah, ternyata itu awalnya adalah dari tahun 1886 ketika Indonesia mendatangkan sapi dari Belanda. Sekian tahun itu dulu. Tapi kalau sekarang kan sudah beda, sudah maju, mungkin ada vaksin dan sebagainya, mudah-mudahan bisa selesai. Oh iya, hampir lupa ini
Mungkin untuk program vaksinasi ada juga ini ya. sama dengan Sama COVID ya? ada vaksin juga. Iya. Kita kemarin Kabupaten Blitar dapat jatah baru 13.000 dosis. Sudah kita aplikasikan itu untuk sapi perah terutama itu 11.000, kemudian yang 2.000 untuk sapi potong. Oh iya, sudah jalan berarti Sudah ya? jalan. Untuk sekarang sudah vaksinasi. sekitar 10.000 sekian yang sudah teraplikasi. Iya. Baik, demikian pemirsa. Jadi terkait dengan penanganan PMK di Kabupaten Blitar yang ternyata ada call center bagi pemirsa yang punya binatang ternak, sapi, kambing, kemudian kerbau, mungkin juga babi ya. Babi masuk ini yang punya indikasi itu, ada indikasi itu bisa menghubungi call centernya untuk bisa di evaluasi atau didatangi oleh petugas. Dan kemudian khusus untuk persiapan hari Idul Adha ini mungkin panitia korban itu bisa menghubungi call center juga. Atau datang langsung ke LPH yang ada di Serengat, Wulingi dan juga Kademangan untuk dibantu proses penyembelihan dan juga pemeriksaan secara gratis gitu. Ini baik, terima kasih Pak Tuha atas informasinya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang sangat penting yang bisa dimanfaatkan oleh para pemirsa terkait dengan bagaimana kita menangani PMK yang ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan manfaat. Dari saya ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.